Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya kali ini mengenai structural equation modeling. Kemarin saya sudah menjanjikan kepada Anda untuk pembahasan structural equation modeling itu hanya akan mengenalkan. Jadi karena materinya sebenarnya untuk SEM ini sangat banyak, jadi saya hanya akan mengenalkan konsep dasarnya saja. Nah, untuk praktikumnya minggu depan akan dibahas oleh kelompok yang selanjutnya, gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai SEM, ada beberapa materi yang sudah saya berikan. Namun saya menemukan yang lebih baru lagi, itu untuk konsep SEM dari Budia Wijaya Mulia, di pengenalan SEM dari yang awal. Gitu. Kita akan bahas dari satu persatu aja ya, jadi agar lebih cepat. Yang pertama adalah definisi dari SEM itu sendiri. Nah, kita lihat dari sisi Jonathan Sarwono. Jonathan Sarwono bilang, kalau misalkan structural equation modeling yang di dalam bukunya, itu selanjutnya akan disebut dengan SEM. Adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-sectional, linear, dan umum. Termasuk dalam SEM ini ialah ada analisis faktor, ada analisis jalur, dan regresi. Jadi sebenarnya SEM itu adalah teknik model statistik. Gimana kalau misalkan dipergunakan dalam analisis faktor bisa, analisis jalur bisa, lalu regresi. Tapi regresi sendiri itu bukan regresi yang linear berganda yang biasa. Harus menggunakan regresi pendekatannya variabel laten. Karena SEM sendiri, sudah sering saya singgung ya, dia ini mempunyai konsep bahwa variabelnya itu laten atau hanya bisa diukur dengan beberapa indikator, bukan hanya satu. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan penjelasan dari punyanya si Bodia ini? Bodia menjelaskan bahwa SEM adalah teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara multiple variabel. Jadi variabelnya lebih dari dua biasanya. SEM bisa dikatakan sebagai gabungan dari analisis regresi dan analisis faktor yang digunakan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini contohnya misalkan. Mungkin untuk contoh yang lebih kompleks lagi, saya contohkan seperti ini. Misalkan, nah seperti ini. Ini ada, saya perdekat lagi, biar kelihatan. Oke. Misalkan di sini ada positive affection, ada negative affection, ada service quality, ada utilitarian value, hedonic value, word of word, dan satisfaction. Nah, masing-masing dari pengertian variabel ini biasanya ada di konsentrasi manajemen marketing atau strategi. Jadi mungkin Anda bisa baca-baca sendiri. Nah, pada dasarnya figur ini atau gambar ini dia mencoba untuk menguji hubungan antar variabel. Namun karena dia kompleks, nomor satu dia kompleks, ya kan? Ada banyak sekali hipotesis yang dibangun ini ya kan, banyak sekali hipotesisnya. Yang kedua, dia setiap variabelnya diukur lebih dari satu indikator. Contoh nih, positive affection punya 3 indikator, 1, 2, 3. Negative affection punya 4, ya kan? Terus service quality punya 3. Utilitarian value punya 2, hedonic value juga punya 4. Nah, pembentukan dari indikator ini tidak serta-merta seenaknya, namun ada pembacaan teori dan penelitian terdahulu yang terkait. Habis itu kita bentuk modelnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk dari sisi marketing atau strategik. Ini contoh lain untuk dari sumber daya manusia. Nah, ini contohnya nih, job demand punya beberapa indikator, 1, 2, 3, leadership punya 3 juga, job resources punya 4, dan seterusnya mereka punya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah, sorry, ini nggak kelihatan ini ya, ini sebenarnya mungkin masih ada. Kalau di dalam, kenapa sih kita harus menggunakan structural equation modeling di dalam konsep penelitian kita atau untuk ranah skripsi? Pada dasarnya penggunaan SEM ini itu dipergunakan ketika variabelnya itu laten. Kembali lagi ya, variabelnya laten. Ini variabel laten itu adalah variabel yang diukur lebih dari satu indikator. Tidak boleh hanya satu. Seperti ini kan, contohnya ini ada 3 pengukurnya dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau Anda misalkan Anda membuat suatu riset ternyata
variabelnya itu mempunyai beberapa ukuran indikator, 1, 2, 3, nah itu barulah Anda menggunakan teknik SEM, seperti itu. Contoh paling mudahnya seperti ini. Kalau misalkan saya tanya sama salah satu mahasiswa, mungkin contohnya Mas Mulia atau Mas Hendri. Mas Mulia, Mas Hendri, Anda kalau misalkan menilai pasangan yang cocok buat Anda atau pasangan yang cocok menjadi istri Anda, itu apa saja? Yang seperti apa? Otomatis mereka berdua akan memberikan suatu kriteria yang akan lebih dari satu, ya kan? Mungkin soleha, cantik, pintar, rajin, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Nah, itulah kenapa contoh kecil alasan ketika indikator itu variabel tidak bisa diukur hanya dengan satu indikator. Istri yang baik itu tidak bisa diukur hanya dengan cara, oh dia cantik aja, udah cukup. Oh dia pintar aja, udah cukup. Enggak, pasti ada beberapa ukuran. Sama juga dengan variabel-variabel dalam bisnis juga akan seperti ini. Jadi akan ada pengukuran-pengukuran yang lebih dari satu indikator. Maka itulah konsep SEM harus dipergunakan. Nah, biasanya kalau di statistik itu riset-riset mengenai skripsi itu kan biasanya anak manajemen itu biasanya menggunakan, kalau konsentrasi yang dipilih mayoritas adalah SDM dan juga marketing, biasanya seperti itu. Nah, kalau konsep SDM dan marketing yang dipilih, kebanyakan mayoritas dari variabel yang mereka gunakan dalam skripsi itu laten. Nah, karena itulah saya mencoba memperkenalkan SEM kepada Anda. Memang agak sulit, karena sebenarnya bukan ranahnya kalian, tapi ini saya lakukan karena ada satu cerita. Dulu ada mahasiswa saya yang saya ajar statistik, saya tidak kasih materi SEM, karena materi SEM itu masuk ke analisis multivariat untuk S2 sebenarnya. S1 belum dapat. Namun, karena statistik ini berkembang, dia mulai berkembang banyak, gitu ya, mulai banyak perkembangannya. Lalu beberapa dosen kita itu yang memang menganut kaidah statistik secara full, jadi secara sebenar-benarnya, mereka menganggap bahwa mahasiswa S1 mungkin belum sampai kalau misalkan disuruh menggunakan SEM. Tapi ini kaidah yang benar. Makanya beberapa mahasiswa saya yang pernah saya ajar itu bilang, Pak, saya sama dosen pembimbing saya disuruh menggunakan SEM, tapi Bapak kan nggak ngajari dulu. Waduh, saya gitu. Kalau misalkan saya kasihkan materi SEM ke Anda, nggak sanggup, Mas. Karena itu materi untuk S2, bukan untuk S1. Sedangkan materi ekonometrika saja Anda nggak dapat, karena mata kuliahnya nggak ada. Jadi, saya bagaimana bisa mengajari saya? Padahal untuk ranah SEM itu kan harus Anda melewati ekonometrika dulu, baru analisis multivariat, dan disitulah SEM. Akhirnya saya coba untuk memberikan satu solutif yang lebih baik buat Anda. Jadi, untuk materi ini kemungkinan saya tidak akan masuk banyak di dalam UAS Anda untuk materi SEM, namun saya hanya akan memberikan satu clue-clue kecil. Jadi petunjuk-petunjuk kecil untuk Anda supaya nanti kalau Anda ketemu sama dosen pembimbing yang meminta Anda menggunakan SEM, Anda tidak akan kaget. Oke, mungkin seperti itu kali ya penjelasan lebih mudah. Oke, lanjut ke PPT tadi. Perkembangan SEM, ini perkembangan kenapa kok SEM dipergunakan dalam teknik manajemen. SEM mulai dikembangkan pada dekade 1950 oleh ahli statistik untuk menjelaskan fenomena kompleks di dunia ekonomi dan genetika. Kurang berkembang selama dekade 1960 dan 70-an karena dianggap terlampau sulit. Nah, waktu itu kan masih belum ada yang namanya software-nya. Kalau sekarang kan sudah ada software-nya Amos, ya kan? Di tahun 94 hanya terdapat 150 jurnal yang menggunakan SEM. Tahun 2000 jumlah penelitian dengan tool SEM meningkat hingga 300 jurnal. Saat ini SEM menjadi teknik statistik multivariat yang paling dominan dipergunakan. Kenapa kok paling dominan? Ya karena itu tadi dia bisa menggambarkan berbagai jenis model yang mana variabelnya itu laten. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita berbicara tentang regresi
analisis diskriminan, apa itu, regresi logistik, dan lain sebagainya, macam-macam ya, canonical dan lain sebagainya, itu mereka tidak bisa menggunakan variabel-variabel yang laten, gitu ya. Kemarin di pertemuan kemarin saya sudah jelaskan di presentasi yang sudah saya anggap di YouTube, mungkin bisa ditonton. Kenapa kok bagaimana variabel yang bisa, contoh variabel yang laten dan non laten. Kalau non laten biasanya digunakan dalam manajemen itu untuk konsentrasi keuangan. Nah, ini terminologi SEM. Ada variabel laten atau konstruk, lalu ada variabel manifest atau indikator, lalu ada variabel eksogen. Eksogen ini kita tahu ya, dia ini adalah variabel independen, dan variabel endogen itu variabel dependen. Bisa dikebalik ya. Eksogen itu, oh ya benar. Kalau eksogen itu dependen, kalau endogen itu independen. Nah, lalu ada variabel mediator, mediasi, dan variabel moderator yang seperti kita tahu di penjelasan-penjelasan sebelumnya. Oke, lalu terminologi SEM itu yang harus dipahami adalah measurement model, jadi model yang diukur. Lalu ada structural model, ada measurement error, dan structural error. Nanti saya jelaskan apa ini artinya. Oke. Ini, oh belum ada ini. Nah, kita kembali sini. Kalau measurement model itu modelnya harus bisa diukur secara langsung. Jadi misalkan contoh tadi ini ya, job demand. Job demand itu diukur oleh qualitative demand, quantitative demand, dan organizational demand. Jadi dia ada pengukurannya, ada measurementnya. Nanti kan ini kalau dalam kuesioner kan dibentuk menjadi suatu kalimat pernyataan yang akan diberi pendapat atau persepsi yang kita record dari para responden. Lalu ada struktural model. Struktural model itu adalah model yang persamaan ya, persamaan yang ada banyak. Itu disebut dengan struktural model. Contohnya seperti ini mungkin. Struktural model. Jadi kalau mau struktural model itu sebenarnya terbentuk karena adanya jalur. Contoh jalurnya ini misalkan yang mungkin lebih mudah ya. Ini contohnya ini enthalpy ke quality service back. Ini jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5 misalkan. Nah, dari jalur-jalur ini itu nantinya akan ditemukan structural equation-nya atau persamaan yang banyak seperti itu. Oke, mungkin di sini ada contohnya di Jakarta Sarwono. Nah ini nanti kan kalau desain akan ada seperti ini, tapi ini akan ada banyak, ini yang satu, yang kedua, yang ketiga, karena dia punya banyak jalur. Oke, mungkin di sini nggak ada ya. Oke, mungkin enggak, saya bukakan question yang berbeda-beda dari disertasi saya. Jangan-jangan dari Oke, di sini ada contohnya, misalkan nah ini contohnya. Ini structural equation-nya itu akan muncul seperti ini, ya. Jadi ini adalah alfanya masing-masing dari jalurnya, ya. Terus habis itu ada variabelnya dikalikan dengan error, ditambah dengan error masing-masing. Oke, lanjut. Nanti kalau yang ini mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan bagaimana langkah-langkah SEM. Oke. Terus ada measurement error. Measurement error ini adalah
Kayak yang kita tahu, standar deviasi, varian, itu yang biasa kita ukur. Terus struktural error. Struktural error itu kalau kita lihat di tadi itu ya, di ini, error ini ya, error ini itu kita ambil. Lalu karakteristik SEM, ada 3, yaitu estimation of multiple interrelated dependent relationship. Lalu ada incorporating latent variable, lalu defining model to explain entire set of relationship. Oke, kita coba masing-masing ya. Estimation of multiple interrelated dependent relationship itu artinya adalah SEM melihat hubungan antar variabel secara terpisah, namun terkait. Jadi variabelnya itu saling ada gitu ya, terpisah seperti ini tadi. Variabelnya terpisah, tapi satu sama lain itu dia punya pengaruh, ini kan. Ini sama ini terpisah tapi dia punya pengaruh. Lalu variabel dependent pada suatu hubungan bisa menjadi variabel independen pada hubungan yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di sini ya, ini literan value ini, kalau dia kita sini aja ya, kita masukkan ke sini. Hanya di sini aja, dia menjadi variabel independen. Tapi kalau kita masukkan ke sini aja, ya, misalkan, dia menjadi variabel dependen. Ya, dalam satu model, dia bisa jadi dependen ataupun independen. Oke, masuk lagi tadi. Ini. Saya menekankan keterkaitan antar variabel di dalam model. Jadi, karena terlalu banyaknya variabel yang kita masukkan untuk memecahkan suatu model, akan ada keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk ranah S1 sebenarnya nggak perlu rumit, hanya saja Anda perlu mengamati bagaimana proses dari teknik SEM ini dijalankan dan juga interpretasinya. Yang kedua, incorporating latent variable. Saya cenderung menggunakan latent variable atau variabel yang tidak dapat diamati secara langsung. Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan ya. Kecenderungan ini sebenarnya menguntungkan karena lebih mencerminkan teori. Banyak teori itu yang bilang kalau misalkan pengaruh variabel ini berpengaruh ke ini, variabel ini berpengaruh ke ini. Nah, variabel A, misalkan variabel A berpengaruh pada variabel B. Variabel A itu diukur oleh beberapa indikator ini. Variabel B juga diukur oleh beberapa indikator ini. Nah, itu lebih mencerminkan teori. Makanya kenapa SEM lebih dominan digunakan di saat ini. Dan lebih baik dalam memperkirakan error. Measurement errornya bagus. Lalu langsung menghitung reliabilitas dan validitas. Jadi kalau kita input di dalam AMOS, dengan input AMOS itu outputnya itu akan langsung terukur bagaimana reliabilitas dan validitasnya. Itu. Kalau misalkan dia nggak reliable, nggak valid juga, pasti akan variabel latenya akan disarankan untuk dihapus beberapa. Sudah kelihatan gitu, bisa kita lihat. Lalu karakteristik SEM di sini itu adalah defining model to explain entire set relationship. Model dalam SEM menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Model harus didasarkan pada teori atau hasil penelitian sebelumnya. Jadi kita buat itu nggak bisa seenaknya, harus ada ada suatu teori atau penelitian terdahulu atau riset terdahulu yang bisa mewakili gitu, bisa mendukung kalau kita membuat model ini tuh nggak seenaknya, ada pendukungnya. Lalu ini masih yang tadi ya, defining model tadi. Dalam SEM terdapat dua macam hubungan yang harus digambarkan dalam model, yaitu measurement relationship, hubungan antara variabel laten dengan variabel manifest atau indikator ya. Kita harus lihat apakah variabel aslinya dengan indikatornya ini mempunyai hubungan. Kalau nggak punya hubungan, ya berarti indikatornya ini nggak bisa mewakili, itu kita buang. Lalu ada structural relationship, yaitu hubungan antara variabel laten. Ini harus wajib ada. Kedua hubungan itu lantas digabungkan untuk membentuk model yang utuh, ya kan? Jadi kalau yang ini variabel manifest atau indikator, ini variabel latennya. Nah, hubungan yang dimaksud itu wajib ada hubungan ini, yang ini harus signifikan, dan ini ke sini juga harus signifikan. Karena kalau misalkan nggak ada, misalkan ini ke sini nggak signifikan, jadi misalkan positive affection ke PA1 nggak signifikan, atau tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan sama sekali, maka ini harus dihilangkan karena dia tidak bisa mewakili. Contoh lain, ini model harus diuji kesesuaiannya dengan kenyataan atau yang biasa sebut dengan model fit. Jadi model fit itu kita lihat seberapa fit atau seberapa
bagus, ya kan, seberapa bagus model tersebut. Dilihat dari beberapa faktor-faktor secara kaidah statistik gitu kan. Nah, mungkin lebih tepatnya kalau saya gambarkan tadi ya, misalkan pasangan yang bagus buat diri Anda, buat istri atau suami, itu kan harus ada, mungkin ada uji proper test. Mungkin akan terlihat lebay, tapi ketika uji proper test ini dilakukan, akan melihat seberapa besar, seberapa bagus pasangan yang akan Anda pilih sebagai pasangan hidup. Contoh misalkan, kalau Anda ingin menguji dia ini, pasangan ini dia soleh atau soleha, maka Anda harus tanyakan pendapat dia atau pemahaman dia mengenai agama yang Anda anut. Supaya Anda bisa yakin, oh ternyata dia ini mengerti agama, dia ini mempunyai keyakinan yang bagus memimpin mendampingi atau memimpin saya di rumah tangga nantinya. Itu gambaran mudahnya untuk model fit seperti itu. Nah, mirip dengan pengujian model regresi dengan menggunakan R-square. Sama, R-square ini juga bagian dari model fit. Lalu dalam SEM, model fit umumnya menggunakan covariance matrix dengan membandingkan observed covariance matrix dengan estimate covariance matrix. Nah, ini mungkin istilah yang agak sulit untuk dijelaskan dalam waktu yang singkat. Mungkin ini kalau Anda nanti ketemu sama saya di di skripsi atau mungkin di metodologi penelitian akan saya jelaskan ini apa artinya. Lalu masuk ini metode estimasi SEM ini sudah terlalu jauh. Ini masuk ke maksimum likelihood, ada GLS, WLS, SLS, dan ADF. Mungkin ini model estimasinya. Penjelasannya juga sangat panjang, jadi akan saya singkat saja. Pada dasarnya, untuk jumlah sampel yang harus diambil dalam penggunaan SEM itu antara 100 sama 500. Jadi semakin besar responden yang kita cari, apa yang kita kumpulkan, itu akan semakin bagus. Oke, terus ini ada partial least square. Nah, partial least square itu metode SEM yang lebih terbaru lagi, atau yang bisa kita sebut dengan SEM PLS, atau Structural Equation Modeling Partial Least Square. Itu metode alternatif untuk SEM. Jika datanya tidak berdistribusi normal. Jadi kalau data nggak berdistribusi normal, Anda bisa gunakan SEM PLS. Lalu berbasiskan pada varian data, bukan kovarian. Kalau kovarian itu kita gunakan SEM, kalau varian data kita gunakan SEM PLS. Lalu jumlah sampel kecil bisa 30 sampai 100. Jadi kalau metode SEM itu dia harus banyak. Minimal itu 100 kalau SEM. Tapi kalau SEM PLS kita gunakan 30 sampai 100 saja sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, ini langkah-langkah SEM, yaitu membuat model SEM, menyiapkan desain penelitian, identifikasi model, dan menguji model. Ini akan dijelaskan oleh kelompok 12 di pertemuan selanjutnya. Oke, kita bisa menggunakan AMOS dan seterusnya. Ini penjelasan dari yang mudah dari Bodia. Oke, bagaimana dengan Jonathan Sarwono? Sebenarnya saya memberi Anda materi Jonathan Sarwono ini itu berbentuk jurnal atau berbentuk artikel jurnal. Nah, lebih mudah dipahami daripada punyanya Bodia tadi, karena dia lebih lengkap. Dia lebih lengkap dan penjelasannya juga lebih rigid kalau menurut saya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau saya beri materi bukunya SEM, tapi agak terlalu panjang hanya untuk pengenalan. Kembali lagi karena kita hanya untuk mengenalkan materi ini. Untuk praktikum secara langsungnya saya tidak bisa memberi karena memang waktunya sempit untuk mata kuliah statistika bisnis 2 ini. Mungkin Anda nanti bisa tanyakan ke dosen yang mengajar atau mengampu metodologi penelitian atau ke dosen pembimbing Anda yang mengajar skripsi nantinya. Oke, tadi pengertiannya sudah, kita masuk ke fungsinya ya. Fungsi pertama adalah memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang fleksibel. Kedua, penggunaan analisis faktor penegasan. Jadi paling banyak itu SEM itu confirmatory factor analysis. Memang dia tugasnya adalah untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel laten. Dan tujuannya adalah untuk faktor penegasan. Jadi ketika teori sudah ada, kita konfirmasi kembali apakah ini benar terjadi dalam populasi yang kita uji. Karena teori kan memang probabilitasnya mayoritas akan benar. Jadi kebenarannya itu mayoritas, tapi akan ada kemungkinan kecil salah. Nah, kemungkinan kecil
salah ini menjadi suatu hal yang perlu diestimasi kembali atau harus dikonfirmasi kembali. Lalu ketiga, daya tarik interface permodalan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran hasil analisis. Jadi saya itu biasanya kalau membaca artikel atau membaca suatu, nggak cuma saya, seluruh akademisi kalau misalkan membaca suatu artikel, mereka justru akan biasanya mencari modelnya dulu. Jadi model ini loh. Nah, model ini yang dibaca dulu dalam satu artikel. Kenapa? Karena dia lebih mudah dipahami daripada harus, dan satu lebih mudah, kedua lebih cepat untuk dipahami daripada kita harus membaca seluruhan artikel. Setelah biasanya kalau saya lihat dulu figurnya ini, habis itu saya bisa gambarkan atau saya bisa pahami, oh model penelitiannya itu seperti ini. Oke, selanjutnya saya bisa melakukan riset, saya bisa membaca lanjutan riset dari yang ada di artikel tersebut. Oke, habis itu keempat, kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien secara sendiri-sendiri. Kelima, kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Jadi variabel dependennya ini ya, variabel dependennya bisa lebih dari satu, kan? Variabel dependennya lebih dari satu. Ini juga bisa jadi dependen, ini juga bisa kalau kita hanya melihat sisi ini aja. Nah, ini enaknya. Gitu. Kalau regresi kan dependennya cuma satu. Kalau ini enggak, kita bisa banyak. Lalu keenam, kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Jadi variabel mediasi itu juga bisa kita buat banyak. Gitu. Ketujuh, kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan. Jadi kita bisa tahu error term-nya berapa. Error term itu adalah jawaban yang kejawaban. Sorry. Kalau dalam kuesioner itu kan kita ngambilnya kan sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah itu nanti kan jadi angka. Nah itu kita bisa lihat seberapa besar tingkat kesalahannya atau kesalahan jawaban tersebut. Nanti kalau misalkan ternyata dia error, ya harus kita buang nih kan error. Lalu karena kadang ada ya, kita kembali lagi. Kadang ada responden yang kita kasih suatu kuesioner, jawabannya itu setuju semua, sangat tidak setuju semua, netral semua, kadang seperti itu. Nah itu bisa jadi error. Kenapa kok error? Karena model melihat bahwa, kok jawabannya cuma satu aja, otomatis antara satu dan lainnya berkorelasi. Nah, karena dia berkorelasi, berkorelasinya itu tinggi, sangat tinggi sekali, itu measurement errornya juga akan naik. Kedelapan, kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara beberapa kelompok subjek. Lalu, kesembilan, kemampuan untuk mengatasi data yang sulit, seperti data time series dengan kesalahan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak normal. Jadi, banyak sekali kemampuan-kemampuan atau fungsi tambahan dari penggunaan SEM ini. Nah, aplikasi utama SEM. Aplikasi utama SEM itu ada causal modeling, model skop akibat, analisis faktor, penegasan tadi, second order factor analysis, ini sudah tingkat lanjut ya. Lalu model-model regresi, jadi regression modelnya itu sama sebenarnya, cuma dia lebih banyak dan dia laten variabelnya. Lalu model-model struktur kovarian, lalu model struktur korelasi. Jadi ada enam aplikasi utama SEM. Jadi kita bisa milih salah satu mana yang akan kita ambil. Normalnya saya biasanya ke causal modeling, confirmatory factor analysis, lalu saya gunakan yang ini covariance struktur model. Ada 3 yang saya gunakan. Lalu ada asumsi dasar. Nah, asumsi dasarnya itu sangat banyak. Ini berbeda loh ya dengan asumsi klasik. Kalau asumsi dasar di dalamnya sudah ada asumsi klasik. Di dalam asumsi dasar sudah ada asumsi klasik, tapi asumsi klasik belum tentu asumsi dasarnya ada. Nah, ini ada sangat banyak sebenarnya asumsi-asumsinya. Mungkin Anda bisa baca sendiri masing-masing. Minggu lalu kita sudah banyak mahasiswa yang mulai menanyakan apa sih asumsinya ini sudah disebut masing-masing. Tapi ini biasanya yang akan dibahas hanya asumsi klasiknya saja. Asumsi dasarnya tidak perlu disebut karena biasanya ketika menulis satu skripsi Anda akan dibimbing oleh dosen pembimbing
untuk mempergunakan asumsi dasarnya pelan-pelan. Jadi penggunaannya semuanya harus dicek satu-satu. Ini misalkan distribusinya normal dari indikator-indikator multivariat, normal. Nanti pengertiannya Anda baca sendiri karena waktunya sempit. Lalu distribusi normal multivariat, variabel tergantung laten dia juga harus normal. Jadi variabel indikatornya, lalu variabel latennya itu harus normal. Lalu ada linearitas, ada pengukuran tidak langsung, jadi indirect measurement. Contohnya seperti ini ya, antara ini kan indirect measurement ya. Ya, sorry, bukan. Indirect measurement itu adalah mana tadi? Secara tipikal semua variabel dalam model merupakan variabel laten. Jadi model ini tentunya dia punya variabel laten, dia punya pengukuran indikatornya ini, ya kan? Terus beberapa indikator, jadi indikatornya harus lebih dari satu, nggak boleh cuma satu. Lalu ada rekursivitas, ada data interval, ya kan? Kita udah bahas ya data interval kemarin, datanya. Lalu ketepatan yang tinggi, residual acak dan kecil, gangguan kesalahan yang tidak berkorelasi. Jadi kalau misalkan ada error, dia nggak boleh berkorelasi. Misalkan error dari variabel A dan variabel B itu sama-sama 5. Nah, itu dia berkorelasi. Lalu ada kesalahan residual yang tidak berkorelasi. Lalu ada multikolinearitas juga harus ada. Kita cek juga maksudnya, nggak boleh multikol. Lalu ukuran sampel. Ukuran sampelnya ini sering dibahas juga. Ukuran sampelnya itu biasanya berkisar, ini kalau tadi ya saya sebutkan 100 sampai 500. Ada pendapat lain yang bilang 200 sampai 400. Kalau nggak salah 100 sampai 500 itu Augusti Ferdinand. Tapi kalau yang 200 sampai 400 ini Roscoe. Lalu untuk model-model yang punya indikator 10 sampai 15. Satu survei terhadap 70 penelitian yang menggunakan SEM didapatkan median ukuran sampel sebanyak 198. Sampel di bawah 100 akan kurang baik hasilnya jika menggunakan. Jadi kalau misalkan kita ukuran sampelnya kecil gitu ya, lebih kurang dari 100 itu kurang bagus. Lalu ini acuan indeks setekan model atau model fit. Yang tadi kita bahas ada model fit itu ini. Ada di sini itu chi-square, ada rasio kritis atau critical rasio, ada CR juga. CR ini yang tadi ya, rasio kritis ini. Lalu ada maximum likelihood estimation, significant level, reliabilitas construct, varian ekstrak, lalu ada GFI, terus ada AGFF atau Adjusted Goodness of Fit Index, lalu ada CMNF, ada TLI, ada JFI, ada RMCA, lalu ada reliabilitas, ada RMR, ada PGFI, ada NFI, dan banyak sekali ya, masih banyak sekali. Jadi ini Goodness of Fit Index ini kalau saya contohkan tadi itu kriteria dari pasangan yang bagus. Sama juga dalam model estimasi SEM ini itu diukur oleh beberapa indeks ini. Nah, ketika indeksnya ini mengatakan dia bagus, semakin banyak yang mengatakan dia bagus, berarti model Anda itu bagus. Bagus dalam artian itu fit dan rigid. Artinya kalau misalkan model ini digunakan, ini ya model ini, ya, model misalkan contohnya ya model ini itu Anda tulis sekarang sebagai skripsi. Nantinya kalau misalkan dipergunakan oleh peneliti yang lain di tahun-tahun setelahnya atau Anda sendiri meneliti di tahun-tahun setelahnya itu akan masih bagus. Nah, itulah kenapa Goodness of Fit Index masih diperlakukan. Oke. Ini ada pertimbangan menggunakan indeks struktural model. Jadi gini, karena saking banyaknya Goodness of Fit Index ini, banyak peneliti yang berbeda pendapat. Jadi ada beberapa yang menggunakan semuanya, ada beberapa yang hanya menggunakan beberapa aja. Misalkan yang RMCA, chi-square, NFI, dan JFI, biasanya hanya menggunakan ini saja. Tapi beda-beda. Kalau saya biasanya ada 8 yang saya gunakan. Prinsip-prinsip dalam dibalik SEM itu Anda bisa baca sendiri prinsip-prinsipnya. Lalu ini kovariannya, jadi lebih karena dia itu berbasis kovarian, maka
dia bisa menggunakan banyak sekali structural equation yang akan muncul nantinya. Lalu ini ada konsep kodifikasinya. Ini juga saya skip aja. Nanti Anda bisa baca sendiri. Terus ada diagram jalurnya. Kalau yang contohnya Jonathan Sarwono ini agak sulit ya. Mungkin Anda bisa cari di Google yang lebih mudah dipahami. Lalu ukuran sampel tadi sudah saya bahas ya. Terus ada dua hal penting dalam penggunaan SEM ini sebenarnya sudah saya sering bahas tadi. Ini ada istilah-istilah. Jadi kalau misalkan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi Anda masih ada kesulitan, Anda bisa baca di bab 1.12 istilah-istilah dasar dalam SEM. Ini banyak sekali. Bisa mungkin Anda cek apa artinya. Nah, ini adalah notasi simbol kalau misalkan kita menggunakan SEM. Jadi kalau di dalam SEM itu variabel yang berbentuk elips atau lingkaran itu merupakan variabel laten atau variabel yang tidak terobservasi. Lalu variabel yang diobservasi atau variabel yang mewakili atau indikator manifest itu bentuknya kotak. Sama seperti contohnya tadi ini ya. Kalau variabel ini variabel latennya, ini variabel manifest. Lalu menunjuk pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya itu ini ya gambarnya angka panah satu arah. Lalu kayak yang kovarian atau korelasi antara sepasang variabel itu kita pakai dua arah. Contohnya di sini nggak ada ini. Nah ini, misalkan antara variabel job demand dan job resources itu punya dua arah, ya kan, punya dua angka, dua panah yang saling menunjuk gitu kan. Nah itu termasuk dari ini kovarian. Lalu ada measurement error atau residual error. Nah, measurement error atau residual error itu biasanya disimbolkan dengan lingkaran kecil. Biasanya disimbolkan dengan lingkaran kecil. Oke, ini keunggulan-keunggulan SEM. Anda bisa baca tadi. Nah, ini langkah-langkah kemungkinan minggu depan kita akan bahas dengan kelompok 12. Mungkin itu saja pengenalan yang akan saya berikan mengenai SEM ini. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih panjang karena SEM ini pada dasarnya itu adalah belum ranahnya S1. Tapi saya coba untuk memberikan pengenalan dengan waktu yang singkat. Kenapa kok singkat di sisi ini, di konsep dasar SEM ini? Karena untuk lebih jelasnya akan lebih mudah kalau kita masuk ke dalam materi yang sudah saya berikan. Kemarin kalau nggak salah punyanya siapa kemarin? Ini artikel SEM ini. Ini punyanya Nimade Marta Nityantantri. Anda bisa gunakan ini untuk pedoman, misalkan Anda nanti menggunakan SEM dalam deskripsinya. Ini punyanya mahasiswa Udayana. Tapi dia lebih mudah dipahami menurut saya. Jadi ini ada variabelnya itu ini variabelnya adalah trust, justification, sama loyalty. Anda bisa gunakan untuk dibaca-baca pemahamannya, jadi lebih mudah ini. Mungkin kalau agak sulit bisa diskusi dengan dosen pembimbing atau yang mengajar metodologi penelitian dan juga teman-teman Anda yang sedang skripsi. Oke, mungkin seperti itu saja. Materi ini akan dibahas oleh kelompok 12 di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.